Cek 1, 2, 3. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'da. Fayal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam yang maha kasih, maha penyayang, yang alhamdulillah karena cinta kasih sayang Allah pada sore hari ini menjelang berbuka, kita semua bisa bersama-sama berkumpul di majelis ilmu yang digambarkan oleh Rasulullah itu sebagai taman-taman surga. Pastinya kita harus betah ya, betah. Karena taman-taman surga di dunia itu Rasulullah gambarkan dengan majelis ilmu. Kebayang di akhirat pengen surga, tapi malas ke majelis ilmu. Dipertanyakan itu pengennya surga yang belah mana itu. Ya. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah saum di hari yang ke-25 ya Kang ya. Berapa Pak? Payana pengen nomor 25 ya. Ya, alhamdulillah di hari saum yang ke 13 ya. Saum yang ke-13. Besar harapan kita mudah-mudahan setiap rangkaian amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bisa menjadi pemberat timbangan pahala di akhirat. Dan juga mudah-mudahan bisa menjadi penghapus atas dosa-dosa yang selama ini telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kasih hati kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan beliau lah hingga saat ini akhirnya kita semua bisa merasa nikmat iman dan nikmat Islam. Dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul mencintainya, kita semua senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua. Sehingga dengan perkara inilah insya Allah di akhirat kelak kita pantas dan layak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya membawa tema tentang para kekasih Allah. Kalau saya boleh bertanya, siapa di antara kita yang ingin mendambakan menjadi kekasih Allah? Angkat tangannya Pak. Wah. Kekasih Allah ya. Seorang pejabat aja kalau kita sudah menjadi kekasih seorang pejabat, sudah barang tentu kita bahagia. Aktivitas kita penuh dengan ketenangan ya. Tidak ada lagi rasa khawatir. Mengapa? Dia seorang pejabat yang menguasai wilayah daerah kita. Terlebih lagi tatkala kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala penguasa alam semesta, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah sang pemilik jagat raya. Dan hebatnya Allah, nah ini motivasi awal nih, mengapa kita betul-betul harus termotivasi, harus semangat diri kita untuk bisa menjadi bagian dari hamba-hamba yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah. Memang apa hebatnya Allah? Sehingga ada semangat kuat dalam diri kita ingin menjadi hamba bagian yang dicintai oleh Allah. Baik, kita lihat terlebih dahulu apa hebatnya Allah. Kita buka dalam Quran surat 36 Yasin ayat 82. Quran surat 36 Yasin ayat 82. Halaman 445 ya. Ayat 82. Surat 36 Surat Yasin ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Baik, kita lihat. Ada yang baca? Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Baik. Inilah Pak, salah satu motivasi mengapa Allah harus kita betul-betul jadikan satu-satunya, ya, satu-satunya pengharapan kita dalam hidup ini, dalam segalanya. Ya. Ketika seseorang menjabat dalam satu jabatan, ya, kebetulan aktivitas saya di beberapa lapas, contoh di lapas Bancai misalnya Pak. Ya. Mereka para petugas, para roga binaan ketika dekat sama kepala lapas Bancai, ya tenang-tenang aja. Namun tatkala mereka ada pengharapan lebih di luar wilayah lapas, otomatis kepala lapas tidak memiliki wewenang, tidak memiliki kuasa, karena keterbatasan kuasaannya, sebatas dalam lapas saja. Namun lihat Allah Rabbuna, Allah Khaliquna, Allah Tuhan kita, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Memang apa hebatnya Allah? Allah menegaskan dalam ayat ini, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan perkara bagi Allah, jika Allah menghendaki sesuatu, cukup bagi Allah berkata jadilah, maka jadi apa yang Allah inginkan. Mudah bagi Allah, ya. Tidak ada sulitnya. Kita kalau pengen ketemu pejabat Pak, aduh ribetnya luar biasa. Pintu A, pintu B, pintu C, beberapa pintu yang kita lewati, banyak protokol-protokol yang harus kita lalui. Masya Allah, Allah tanpa harus perantara, ya. Dan kalau Allah menghendaki sesuatu, jika Allah betul-betul mengizinkan apa yang kita inginkan terjadi, cukup bagi Allah berkata, jadilah, maka jadi apa yang Allah inginkan. Ya. Terlebih lagi dalam urusan setiap masalah yang kita miliki. Wah, maaf, yang punya masalah boleh angkat tangannya. Yang masalahnya sedikit, angkat tangan. Yang masalahnya banyak sekali, wah semuanya. Setiap diri kita punya masalah, ya. Yang kaya punya masalah nggak Pak? Yang miskin, yang sudah menikah punya masalah nggak? Yang jomblo, lebih lagi. Maaf nih Kang ya, maaf Kang Chan. Yang cakep punya masalah nggak? Yang biasa-biasa aja? Punya. Jadi setiap diri kita terdiri dari masalah dan masalah. Setiap kita punya masalah. Dan tatkala kita punya masalah, pertolongan siapakah yang paling hebat? Tidak ada pertolongan yang lebih dahsyat, yang lebih hebat kecuali pertolongan dari Allah. Izin satu ayat lagi nih Pak ya, kita buka berkaitan tentang masalah ini ya, tentang hebatnya Allah. Silakan sahabat-sahabat buka Quran surat ketiga Ali Imran. Surat ketiga Ali Imran ayat 160. Lagi-lagi memang apa hebatnya Allah? Ya, masalah dalam bisnis, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam apapun itu, lihat dalam ayat ini luar biasa juga ini, sehingga menjadi motivasi buat kita untuk betul-betul sekali lagi menyandarkan urusan kita kepada Allah dan kita berupaya keras untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Surat 3 ayat 160. Ali Imran surat 3 ayat 160. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yansurukumullahu fala ghaliba lakum. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum.
وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وإن يحزنكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Sadaqallahul azim. Nah ini Allah mengatakan tentang hebatnya Allah, Pak. Yang surkumullah, jika Allah menolong kamu, fala ghalibalakum, maka tak ada satupun yang bisa mengalahkanmu. Ini dalam segala hal, dalam bisnis, ya, pekerjaan, masalah dengan pasangan, masalah dengan anak, keluarga, apapun masalah diri kita, jika Allah menolong kita, demi Allah, tak ada satupun yang bisa mengalahkan kita. Enggak ada satupun, Pak. Namun sebaliknya, wa yahzulkum famang zalladzi yang surukum mim ba'di. Sebaliknya, jika Allah membiarkan kalian, dengan maksudnya tidak menolong kalian, maka siapa lagi yang bisa memberikan pertolongan kalau bukan Allah? Dan maaf kalau kita bahas lebih jauh lagi, pertolongan selain Allah, demi Allah itu hakikatnya pertolongannya lemah. Tapi dia seorang pejabat lemah. Tapi dia seorang penguasa lemah. Seluruh pertolongan selain pertolongan Allah, itu Allah yang mengatakan seluruhnya pertolongan itu lemah. Bahkan Allah memperumpamakan seperti seekor laba-laba membuat sarang. Kita yang punya masalah dalam bisnis kah, pekerjaan kah, masalah keluarga kah, atau apapun masalahnya, Pak, ketika kita menjadikan penolong kita selain Allah, itu Allah gambarkan kita seperti seekor laba-laba, penolong yang selain Allah itu seperti sarang laba-laba. Itu Allah abadikan dalam Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 41. Ya. Surat 29 ayat 41. Tatkala kita menjadikan penolong selain Allah, pelindung dari masalah kita selain Allah, demi Allah, walaupun dia pejabat di wilayah kita, walaupun dia tokoh terkenal di wilayah kita, namun kita menyandarkan pertolongan hanya kepadanya saja, tanpa melibatkan Allah sedikit pun, maka Allah menggambarkan penolong itu seperti sarang laba-laba. Quran surat 29 ayat 41. Surat Al-Ankabut ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya min dunillahi awliya kamathalil ankabut min dunillahi awliya kamasalil ankabut اتخذت بيتا
اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون لو كانوا Perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Baik, nah ini yang Allah gambarkan Pak. Perumpamaan Allah katakan masalul ladzina takhazu min dunillah auliya. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan penolong atau pelindung selain Allah. Itu Allah gambarkan kamasalil angkabut, seperti seekor laba-laba membuat rumah, atau yang kita kenal kalau hewan itu sarang Pak ya. Sarang. Digambarkan ya itu penolong itu sarang sebenarnya. Dan Allah yang maha pencipta, yang maha kuasa segalanya menegaskan wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Dan sesungguhnya selemah-lemahnya sarang, selemah-lemahnya rumah makhluk yang ada di muka bumi ini adalah rumahnya laba-laba. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mau mengetahui. Jadi Bapak, Kakak sahabat rahmati Allah, bahagia diri kita kalau betul-betul bisa menjadi bagian dari hamba-hamba kekasih Allah. Baik, kita akan fokus sekarang. Siapakah mereka para kekasih Allah? Kekasih Allah itu adalah orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh mencintai Allah, sehingga dalam Al-Quran Allah labeli mereka dengan panggilan mukmin. Orang-orang yang beriman. Dan orang-orang beriman, kalau kita bahas tentang perkara iman, maka mau tidak mau kita akan membahas perkara cinta. Ya, perkara cinta. Baik. Lebih jauh lagi insya Allah di pembahasan selanjutnya karena waktu terbatas. Tapi izin saya akan menggambarkan siapa mereka orang-orang yang beriman dan siapa mereka para kekasih Allah dalam dunia ini Pak. Dan mereka Masya Allah, kabar gembira bagi para kekasih Allah ini, Allah menjanjikan bagi mereka itu warisan yang kita dambakan selama ini di akhirat kelak. Pak, Bu, akang sahabat dirahmati Allah, di akhirat nanti pengen masuk surga atau neraka? Surga. Pasti surga. Surganya surga apa Pak? Firdaus. Oh, hayang nama Firdaus. Dan ternyata mereka yang ahli Firdaus, ya sudah barang tentu mereka para kekasih Allah. Sepakat nggak Pak? Sepakat nggak kira-kira? Ya tidak mungkin dong orang yang mereka masukkan ke dalam surga Firdaus itu orang yang biasa-biasa aja. Sudah barang tentu mereka para kekasih Allah, dan tak lain tak bukan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Coba kita lihat ayatnya dalam surat 23. Ya, Al-Mu'minun. Kita akan membahas tentang 7 ciri para kekasih Allah dalam ayat ini Pak ya. Quran surat 23 ayat 1 sampai 11. Ya, 1 sampai 11. Cukup panjang nih Ustaz Ucan, Ustaz Chandra. Mohon bersabar, insya Allah pahalanya besarnya, amin. Quran surat 23 1 sampai 11 halaman 342. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون
والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون هم فيها خالدون. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjatuhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Baik, Sadaqallahul Azim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita akan bahas tentang 7 ya, ciri atau para kekasih Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat 23 1 sampai 11 di sini. Ya. Di mana ayat 10 Allah mengatakan ulaika humul warithun. Merekalah orang-orang yang akan mewarisi. Dengan tegas calon ahli waris ini, tegas ya. Siapa mereka? Bukan pejabat. Ya, bukan pejabat, bukan orang kaya. Bukan. Ya. Dan nanti kita akan bahas apa ciri-ciri mereka dan kemudian warisan apa yang Allah janjikan bagi mereka di akhirat nanti. Alladzina yaritsunal firdaus, mereka akan mewarisi surga Firdaus. Nah, tadi yang kita inginkan, Pak. Di akhirat pengen surga Firdaus ya. Dan mau tidak mau kita harus menjadi kekasih Allah. Ya. Siapa mereka? Kita lihat ayat pertama. Allah memberikan kabar gembira buat orang-orang yang Allah cintai, yang Allah kasihi. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ya. Beriman, dan ciri orang-orang beriman banyak dalam Al-Qur'an, tapi izin karena waktu terbatas saya akan fokus Quran surat 23 1 sampai 11 ini ya. Walaupun dalam ayat lain, Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, duduknya kita di masjid ini ternyata juga pertanda orang beriman. Quran surat 9 At-Taubah ayat 18 Allah mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billah.
Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi kita yang memakmurkan masjid ini pertanda orang beriman. Tapi izin kembali saya fokus dalam surat ini 23 1 sampai 11. Siapakah mereka orang beriman yang beruntung ini? Ada 7 cirinya. Dalam ayat 2 sampai ayat 9 Allah menggambarkan 7 ciri orang beriman. Yang pertama Allah mengatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk ketika dia sholat. Coba mohon maaf, tadi sholat asar udah pada khusyuk belum? Allahu Akbar. Kela menuna naon kayaknya. Soalnya Pak Deddy gak ngasih kabar nih makanya apa ini? Khusyuk gak kita Pak? Ya. Dan Masya Allah, ciri orang beriman itu sholatnya khusyuk kata Allah Pak. Ya. Bahkan dalam satu hadis riwayat Tirmizi Rasulullah pernah bersabda tentang perkara yang pertama kali dihisap nanti adalah sholat. Wa in saluhat kata Rasulullah wa anjaha wa faza. Barang siapa yang sholatnya baik kata Rasulullah, maka di akhirat nanti dia akan beruntung dan juga berhasil. Orang sholatnya baik Pak, maka dia akan beruntung dan berhasil. Maksudnya apa? Ini mempengaruhi terhadap fisiknya, terhadap kepribadiannya. Makanya Allah menggambarkan ciri orang sholat yang baik itu dalam Quran surat 29 ayat 45. Ya, Quran surat 29 ayat 45. Mau dibuka Pak? Kang? Coba kita sedikit Pak ya. Quran surat 29 ayat 45. Ini gambaran orang sholatnya khusyuk. Pengaruhnya seperti apa sih? Kata Nabi tadi kalau sholatnya baik, maka di akhirat nanti dia akan beruntung dan juga sukses. Ya. Coba kita lihat Quran surat 29 ayat 45. Maaf, yang surat 23 tadi Pak ditandain ya, karena kita akan kembali lagi. Surat 29 ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله يعلم ما تصنعون. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Sadaqallah. Subhanallah, Pak Yana ini mendekati azan maghrib semangatnya luar biasa. Jazakallah Pak Yana. Baik, di sini Allah ada 2 perintah yang Allah sampaikan kepada kita, kepada Rasulullah. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Qur'an maksudnya Pak. Perintah Allah untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Kemudian dirikanlah salat dan lihat. Disinilah Allah menggambarkan hakikatnya salat seorang hamba yang benar seperti apa? Yang inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya. Ini renungan buat kita semua. Ya. Kalau salatnya baik kata Rasulullah, maka dia akan beruntung dan juga sukses di akhirat nanti. Kenapa? Karena Masya Allah di dunia salatnya khusyuk dan benar sehingga mempengaruhi kepribadiannya.
Salat yang baik akan menghasilkan pribadi yang penuh tatapan yang baik, tutur kata baik, akhlak yang baik. Namun sebaliknya kata Nabi, kalau salatnya rusak, maka dia akan merugi. Ya Pak ya? Merugi di akhirat nanti merugi. Kenapa? Dia salat tapi rugi. Pernah kita bahas dulu, Rasul pernah mengatakan, ya, perkara apa itu? Tentang seorang hamba di akhirat nanti, yusolli sittina sanah, dia sudah sholat di dunia selama 60 tahun lamanya. Tapi bayangkan kata Rasulullah, la tuqbala sholatah, tak satu pun sholatnya Allah terima. Jadi Pak, mohon maaf, ini menegaskan sholat kekasihnya Allah itu tidak asal-asalan Pak. Ya, tidak asal-asalan. Beres sholat perubahan. Maaf, misalnya hari ini 100 maksiat yang sudah dia lakukan, beres sholat minimal berkurang jadi 99 Pak. Ada perubahan. Ada perubahan. Minimal seperti itu. Ya. Terus, Masya Allah, luar biasa sekali nih. Tapi sebaliknya, orang yang sholat tapi tidak khusyuk, asal-asalan, rugi di akhirat nanti Pak. Rugi di akhirat nanti. Makanya ada ayat ancaman orang yang mendirikan sholat, fawailul lil musallin. Ya, dalam Quran surat Al-Maun, celakalah orang yang mendirikan sholat kata Allah. Bingung kita, Allah, sholat celaka, tersolat sakor, ya Pak ya, betul nggak? Ada neraka sakor itu bagi yang meninggalkan sholat. Kata Allah, ada firman Allah, celakalah bagi orang yang mendirikan sholat. Yang seperti apa yang celaka? Dalam lanjutan ayatnya Allah mengatakan, alladzinahum ang salatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Makanya dalam Quran surat 29 ayat 45 ini Allah mengatakan wala zikrullahi akbar. Zikrullahnya Pak, mengingat Allah dalam sholat lebih besar keutamaannya daripada sholat-sholat yang lain. Makanya di antara orang beriman, ketika dia mengingat Allah, dia merasakan bahagia. Coba Pak, saya pengen tanya nih, Bapak Ibu, maaf yang dirahmati Allah, dengar suaminya naik jabatan Bu, senang atau bahagia Bu? Pak, ada bagian Pak ya? Pulang dari sini Pak, anak kita datang dari kampus ngomong, Pak, Mah, alhamdulillah barusan di kampus dapat informasi AA, Teteh dapat beasiswa sampai selesai, bahkan dapat tunjang apa? Uang apa istilahnya? Uang saku setiap bulan 5 juta. Senang atau bahagia Pak? Senang dan bahagia. Tapi maaf Pak, dengar azan senang atau enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Punten, bisa keluar mic-nya nanti yang lain pada azan jangan minum ya. Tapi mohon maaf Pak, mendengarkan azan bahagia enggak kita? Bahagia. Tadi azan maghrib di bulan suci Ramadan, betul Pak ya? Tadi siang malah lagi tiduran, Allahu Akbar, nanya sama istriku, itu azan apa? Zuhur. Nah mirip azan maghribnya. Pak, mohon maaf yang membuat kita itu azan maghrib Pak. Nah, izin kita buka ayatnya Pak ya. Hati-hati loh ya. Orang yang ketika mengingat Allah tidak bahagia, Allah yang mengatakan dalam Quran, mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Tapi mendengar istrinya cantik, dipuji orang, anaknya dapat beasiswa, dapat fasilitas dunia, baru dia bahagia. Kita lihat ayatnya Pak. Quran surat 39 ya, surat 39 Az-Zumar itu ada pada ayat 45, halaman 463 Az-Zumar. Quran surat 39 ayat 45. Surat Az-Zumar ayat 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة bil akhirah.
وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira. Nah ini dia Pak, hati-hati. Tadi Allah mengatakan wala zikrullahi akbar. Mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar keutamanya daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa tidak? Mohon maaf. Kita mulai sholat dengan takbiratul ihram. Allahu akbar. Siapa yang disebut? Sampai assalamualaikum warahmatullah. Lagi-lagi nyebut Allah Pak. Tapi yang jadi masalah selama ini maaf, kita jarang khusyuk. Ya. Kita lebih bahagia mendengar perkara dunia telah kita raih. Dan hati-hati ancaman Allah. Wa iza zukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan jika disebut nama Allah saja, kata Allah, nama Allah Pak, tidak ada iming-iming yang lainnya, maka terasa kesallah hati orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Dengar nama Allah, Allahu Akbar, enggak bahagia dia. Bahkan hanggas azan deuinya. Punten Pak. Harusnya mendengar azan kan asma Allah yang disebut, betul Pak? Betul? Harusnya bahagia, Allah memanggilku ini, Masya Allah. Tapi kata Allah, wa iza zukiral ladzina min dunihi idzahum yastabshirun. Tapi kalau selain Allah yang disebut, sembahan selain Allah selain disebut, maksudnya ini adalah perkara-perkara dunia. Ada 6 dulu pernah kita bahas ya, surat 3:14 itu, wanita, pasangan, anak, harta benda, kendaraan, jabatan, bisnis. Mendengar perkara ini membahagiakan diri mereka. Subhanallah, hati-hati Pak. Dan kemudian akan saya bahas sedikit Pak, kunci meraih kehusyuan dalam sholat itu cuma satu. Demi Allah, walaupun bapak-bapak, ibu-ibu mengikuti pelatihan sholat khusyuk, berapa biayanya? 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Kalau nggak kembali kepada Al-Quran Pak, nggak dapat. Apa kunci khusyuk? Kunci khusyuk itu banyak Pak. Tapi yang paling pondasi paling khusyuk itu kuncinya itu adalah ada dalam Quran surat 2, 45, 46. Izin saya bacakan langsung Pak ya. Ustaz izin karena waktu ini saya nggak pengen nih Ustaz ini ngaret wahai karena asik Pak ya. Apa itu surat 2, 45, 46 Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mohonlah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat kata Allah. Dan sesungguhnya salat itu sangatlah sulit, sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kata Allah nih Pak. Apa ciri-ciri orang yang khusyuk? Tandanya apa? Kata Allah ayat 46-nya, yaitu orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Rabb mereka. Sesungguhnya mereka pasti akan berjumpa dengan Rabb mereka. Apa maksudnya Pak? Kunci khusyuk adalah zikrul maut. Apa artinya zikrul maut? Mengingat kematian. Ingat mati. Ya. Membayangkan saat seakan-akan ini sholat terakhir kita Pak, nikmat Pak. Ya. Ternyata khusyuk itu tidak hanya dalam sholat. Ini pun bisa kita maksimalkan dalam setiap amalan-amalan lainnya Pak. Contoh sedekah Pak. Selama ini mohon maaf Pak ya. Mohon maaf. Kalau ada kenceleng lewat depan kita, buka dompet kita Kang. Ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000. Punten Pak, punten pisan. Biasanya berapa yang kita sedekahkan? Ceban. Kacida, ceban cenah. Ya. Ada yang jawab 5.000, padahal Pang Alit nanti 10.000. 3 nama KDKM, angsulan 5.000. Pak mohon maaf, karena biasa-biasa aja. Tapi maaf, seandainya kita sudah divonis oleh dokter bahwasanya setelah kita keluar dari masjid bakal meninggal dunia. Nah nanti nih jam 6:30 di end kita di dunia ini tamat. Kenceleng lewat Pak, buka dompet kita Pak. Ada 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Berapa yang disedekahin? Semua. Jadi maksud ada itu ketika ingat-ingat mati Pak. Mohon maaf beneran loh Pak.
Ya, begitu pula ketika mau menasihati anak berbuat salah, Pak, ingat mati. Mikir ribuan kali pengen marah, Pak. Beneran. Jadi zikrul maut itu luar biasa, dan ini kunci untuk meraih kehusyuan dalam sholat. Karena Allah menggambarkan orang yang khusyuk yaitu orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah, dan mereka pasti akan berjumpa dengan Rabb mereka. Bukankah perjumpaan dengan Allah itu akan diawali dengan kematian? Quran surah Al-Insyiqaq ayat 5 Allah mengatakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhang famulaki. Wahai manusia, iman ataupun tidak beriman, muslim ataupun kafir, boleh saya ngomong kafir ya? Nggak apa-apa, oke. Atau apapun agamanya, Pak, selama statusnya manusia, Allah mengatakan dalam ayat ini, sesungguhnya kalian sedang bekerja keras di dunia ini, kantoran atau orang lapangan, hakikatnya kalian sedang berjalan menuju Rabb kalian, yaitu kita semua bakal mati. Jadi ini kunci yang pertama, Pak ya. Kunci yang lain apa itu? Nah, nanti kita bahas di bab yang lain lah, biar saya diundang lagi nih sama Asadikin ya. Kita nggak bahas susu, Pak. Izin saya lanjutkan, Pak. Jadi yang pertama, kekasih Allah adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk. Ya, khusyuk. Ini yang pertama. Yang kedua, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kembali lagi Quran surat 23 tadi, Pak, biar bisa kita lihat juga ayat-ayatnya. Kemudian ciri yang kedua, para kekasih Allah, Allah gambarkan dalam ayat ketiga. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak berguna. Makanya kata Rasulullah apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yaitu yang bermanfaat buat orang lain. Berarti tegas, kekasih Allah itu, Pak, dalam keseharian waktu yang mereka habiskan, pasti yang mereka lakukan adalah, atau mereka ucapkan adalah perkara-perkara yang bermanfaat. Bro, kumpul di rumah saya, ngapain? Nonton bola, kela manfaat tuh. Ayo Persib ya, soalnya final, Pak ya. Dan mohon maaf sekali lagi, manfaat atau tidak? Ya, kalau sia-sia mending tinggalkan. Ya, punten Pak, saya juga bobotoh ya. Sedih nggak kemarin 2-0, sedih pisan banyak. Dan ini mah mohon maaf nih, itu pas hari jadwal saya ngisi tarawih di Cimahi, Pak. Baru sampai parkiran motor, DKM nyamperin saya, Ustadz punten pisan Ustadz. Ini bukan hanya masalah pandemi Ustadz, ini masalah Persib Ustadz. Jadi jangan lama-lama ya. Padahal ti imate geus niat ya an-naba, an-naziat, abasa. Udah saya siapin Pak Alif Fitor, saya pecah-pecah lah biar menikmati. Akhirnya yang dibaca Alfil. Aku ada dari request. Beres jam 8 kurang 5. Biasa nama jam 8 lebih 10 baru beres saya sholat tarawih. Tapi karena memang, tapi saya nikmati bacaan saya. Sampai rumah Persib eleh 2-0. Saya pun bertanya, ya Rob, apakah ini gara-gara DKM tadi nih? Minta cepet-cepet sholat. Karena beres. Subhanallah, Allah alam kayak. Tapi intinya apa? Perkara yang sia-sia orang beriman menjauhi, Pak. Orang beriman menjauhi perkara yang sia-sia. Ucapan yang sia-sia dijauhi. Yang mereka lakukan dalam keseharian mereka, Pak, manfaat dan manfaat yang mereka kejar. Ya. Dan ini yang kedua. Ciri yang ketiga, ayat keempat Allah mengatakan wallazina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang beriman yang beruntung yang Allah janjikan surga Firdaus, orang-orang yang menunaikan zakat. Zakat, ya. Ingat Pak, sebaik-baiknya zakat itu dilakukan di awal-awal Ramadan. Jangan nunggu akhir Ramadan. Jadi zakat ini penting sekali, Pak. Zakat ini penting sekali. Kalau kita melihat zakat ini kan simbol dari hablum minan nas. Betul nggak Pak? Saya pengen zakat atau sedekah 10 juta. Tapi ngambil dari saku celana, masukin ke saku baju sendiri, Pak. Sedekah nggak namanya, Pak? Enggak. Sedekah. Sedekah ke diri sendiri kan? Sedekah itu kepada orang lain, dan ingat, hati-hati, jangan rusak pahala sedekah kita dengan menceritakan atau menyakiti hati sang penerima. Quran surat 264. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau rusak pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti hati sang penerima. Nauzubillah. Ini luar biasa hablum minan nas. Lagi-lagi Pak, saya katakan zakat itu seringkali Allah gambarkan dengan hablum minan nas. Surat Al-Bayyinah, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Hablum minallah, hablum minan. Jadi betapa Islam itu mengajarkan kepada kita tentang hablum minan, jaga.
Ya, jaga. Jamaah terus, tilawah kita baik, rajinnya luar biasa, tapi nggak peduli sama tetangga. Sia-sia, Pak. Karena Allah menggambarkan ciri orang beriman, Quran surat 8 Al-Anfal ayat 2 dan 3. Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang beriman 3. Jika disebut nama Allah bergetar hatinya, jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Siapakah mereka yang bisa merasakan ciri keimanan ini, Pak? 2 kata Allah, dan ini satu paket. Pertama, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Ayat keempatnya Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka lah orang yang beriman dengan sebenarnya iman. Jadi orang beriman itu tidak cukup hablum minallah saja, plus hablum minannasnya juga harus baik. Dan ciri yang ketiga ini, Pak, Allah menggambarkan tentang walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat. Baik, ciri yang keempat kita lihat dalam ayat kelima. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang berhak mendapatkan warisan surga Firdaus. Sudah barang tentu mereka para kekasih Allah. Ciri mereka orang-orang yang menjaga farajnya, kemaluannya. Ya, farajnya, kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali ya, farajnya ini, Pak, diperuntukkan terhadap pasangan-pasangan mereka, istri yang sudah halal atau hamba sahaya, budak. Maaf, untuk budak ini zaman sekarang sudah tidak berlaku lagi, Pak, ya. Karena ini ayat turun ketika memang dulu masih perbudakan. Fa innahum ghairu malumin. Maka perkara ini bukan perkara yang tercela kata Allah. Tapi lihat ayat ketujuhnya, Allah mewanti-wanti kita semua. Famani batagha wara adzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang mengambil jalan di balik itu semua, maksudnya, Pak, zina. Ya, atau maaf, pacaran. Ini ya. Hati-hati, Pak. Orang tua yang masih membiarkan anaknya dekat dengan bukan dengan mahramnya, atau istilah anak bersama adalah apa kan istilah Islamnya itu ya? Ta'aruf ya, Pak? Ta'aruf syariah. Ta'aruf syariah cenah. Pacaran syar'i cenah ya. Demi Allah nggak ada pacaran syar'i dalam agama kita, Pak. Betul, Pak? Nggak ada. Kalaupun memang harus memaksakan, oke lah, saya jawab ada. Syaratnya setelah akad. Setelah ijab kabul, Pak. Ya, silakan. Saya punya sahabat, apa dia, Ustadz udah 2 tahun nikah belum punya anak, alhamdulillah kita cuma pengen pacaran dulu cenah. Oke, ini pacaran syar'i yang seperti ini. Tapi sebelum akad tidak ada. Haram. Kata Allah, barang siapa yang mengambil jalan di balik itu semua zina atau pacaran, Allah menegaskan faulaika humul adun, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas, bukan orang yang beriman, dan mereka tidak layak mendapatkan surga Firdaus, dan mereka bukan termasuk ke para kekasih Allah walaupun pacarnya hafiz Quran. Pernah dapat saya dari jamaah, Ustadz tolong mohon arahannya Ustadz, pandangannya seperti apa, anak saya pacaran sama pemuda masjid seorang hafiz Quran soleh, asal lebar lah mau diputuskan. Aduh, saya katakan, Bu, maaf, walaupun dia hafiz Quran, pacaran tidak layak, pantas mendapatkan predikat soleh di hadapan Allah. Ya, kalau ibu mau, nikahkan segera, Bu. Ya, kalau ibu lebar bisiku batur, nikahkan segera. Itu solusinya, Pak. Walaupun dia seorang hafiz Quran, ahli masjid, kalau statusnya pacaran, karena ini akan jatuh dalam perzinahan dan bukan ciri orang beriman yang beruntung. Baik, maaf sekali lagi karena waktu, Pak. Saya akan speednya saya percepat lagi. Kemudian ciri yang kelima, ya, ciri yang kelima, 5 dan 6 itu Allah masukkan dalam satu ayat Quran surat 23 ayat ke-8. Allah mengatakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan orang-orang yang memelihara amanah dan janji mereka. Yang kelima, orang yang amanah. Yang keenam, orang yang tidak pernah ingkar
janji. Karena dua perkara ini Pak, kalau dilanggar ini berkaitan dengan sifat orang munafik. Kata Rasulullah, ayatul munafiki salasun, iza haddasa kadzaba, wa iza wa'ada akhfafa, wa iza tumina khana. Ciri orang munafik ada 3 kata Rasulullah. Pertama, jika berkata dia penuh perkataan dusta, pembohong. Jika dia berjanji ingkar, jika dia diberi amanah dia khianat. Kebalikan orang munafik maksudnya Pak, kalau orang yang dikasih amanah dia memelihara dengan baik amanahnya, kalau dia berjanji tak pernah ingkar janji, maka Allah akan menjanjikan mereka akan termasuk orang ahli surga Firdaus. Baik, ini 5 dan 6. Kemudian yang terakhir, yang ke-7, siapa dia? Allah mengatakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara solat-solatnya. Dengan artian Pak, dia sangat memprioritaskan solat dalam kehidupan mereka, ya. Solat number 1. Solat prioritas Pak, khususnya solat 5 waktu yang kita kenal dengan solat fardu. Dan 7 inilah yang Allah janjikan bagi mereka di akhirat nanti akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Ketika mereka mendapatkan surga Firdaus, maka sudah barang tentu mereka adalah para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf karena waktu terbatas ini. Mungkin ada sesi tanya jawab ini, permintaan dari ini. Saya persilakan Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Saya buka sesi tanya jawab biasanya dari bapak-bapak, ibu dulu. Ibu, ayah Bu. Bapak-bapak, remaja. Oh, remaja, alhamdulillah ya. Tukang kemanian, majid itu ya budak teh ya. Terus jagoan ya, May. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abi Delon Pak Ustadz. Kalau nggak salah Delon itu yang selalu bertanya setiap yang hadir ini. Ada dendam apa kamu sama saya Delon? Pertanyaannya Pak Ustadz, sejak kapan kita pantas untuk disebut sebagai kekasih Allah? Terus apakah kalimat kekasih Allah itu terlalu berlebihan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, Kang sahabat dirahmati Allah, ketika kita disebut kekasih Allah, ya, kira-kira kita senang atau bahagia? Ya, dikatakan kekasih sang penguasa aja otomatis tenang kita. Menurut saya pribadi tidak berlebihan sama sekali ya. Karena kekasih itu kan image-nya kan orang yang betul-betul sangat dicintai. Dicintai Kang. Kemudian tadi pertanyaan pertamanya, sejak kapankah kita dinilai? Itu ada dalam Quran surat kedua 165. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Tatkala kita sudah mulai bersungguh-sungguh mencintai Allah, tatkala diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebenarnya, wah kalau kita melebar lagi bisa lebih jauh lagi Pak ya. Ini akan tampak tatkala mulai ada 2 gambaran mulai ada dalam diri kita. Quran surat 79 An-Nazi'at ayat 40-41. Wa amma man khafa maqama rabbi. Pertama, orang yang takut akan kebesaran Allah. Ya. Jadi seakan-akan Pak, mohon maaf, ibadahnya itu tidak nunggu banyak orang dulu, ada yang lihat enggak? Ya. Untuk menjauhi maksiat juga tunggu lihat sepi dulu enggak? Tapi ada orang enggak ada orang dia ahli ibadah, enggak ada orang ataupun ada orang dia akan jauh dari kemaksiatan. Kenapa? Karena saking besarnya ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang senantiasa menahan hawa nafsu. Sebenarnya kehadiran Ramadan ini Allah sedang mendidik kita, Allah sedang membimbing kita untuk bisa menjadi bagian dari hamba yang dikasihinya, yang dicintainya. Ya. Makanya beda saum kita sama orang-orang non muslim. Pak maaf, di agama lain ada istilah puasa nggak? Ada. Tapi puasa bagi mereka cuma tidak makan tidak minum saja. Kita tidak hanya tidak makan tidak minum, tapi plusnya bagaimana kita menahan hawa nafsu, menjaga pandangan, menjaga tutur kata, menjaga pendengaran dan sebagainya. Itu Kang Delon. Terima kasih pertanyaan Kang Delon. Oh, oke. Ada lagi? Satu lagi, boleh? Kang Fikri ada? Sila, siapa ya? Wilujeng Sumping, Kang Fikri. Teman dari jauh ada? Oh iya. Ini ditambah 3 menit ya biasanya alarm ini. Iya masih ada. Silakan Pak. Singkat aja Pak. Ini dari surat Al-Mu'min tadi ayat 8 Pak.
bahwa sungguh beruntung yang memelihara amanah dan janjinya. Itu janjinya kita itu apakah itu syahadat? Apa? Janjinya kita itu apa janji syahadat kita sama Allah? Janjinya? Di ini Kurang ayat jelas, 8, Mbak. Belum tahu. Al-Mu'minun ayat 8. Ya. Itu kan ada amanah dan janji. Ya. Ya kan? Itu kan janjinya kita manusia kan. Kepada Betul. Allah. Nah, janji itu maksudnya apakah syahadat kita? Oke, janji di sini lebih luas lagi, Pak. Ya, tidak hanya syahadat. Kalau syahadat fokus tentang tauhid kita, ya. Tauhid dan nubuwah kita tentang beriman kepada Rasul. Tapi ini juga perkara janji, contoh ketika kemarin kita ijab kabul dengan calon ayah kita, ayah dari istri kita, kan ada janji nih, Pak. Ya, menjaga anak perempuan, janji atau janji seorang ayah kepada anak-anaknya. Inilah mengapa mohon maaf orang beriman itu tidak mungkin obral janji. Karena dia sangat mengetahui tatkala dia ingkar janji, dia akan masuk dalam karakter sifat orang munafik. Namun tatkala dia menepati janji, dia akan masuk dalam kategori calon surga Firdaus insyaallah. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Ustadz dan terima kasih juga pada kedua penanya. Sebetulnya banyak nih Ustadz yang mau nanya, cuman ini sudah ada alarm dan kita juga disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Ada satu acara lagi ini bukan biasanya kita akan bawakan ini, yaitu mendoakan sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita yang lagi di rundung musibah. Kita doakan mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan dan juga menjalaninya dengan sabar sehingga menjadi penggugur dosa dan juga dinaikkan derajat saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mari kita panjatkan doa dengan ikhlas, penuh dengan kerendahan hati untuk mendoakan saudara-saudara kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها اللهم رب الناس أذهب البعث واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اسفي بكثير من دمولا اللهم اسفي Bapak Syekh Daud, Allahumma isbi Bapak Kasim, Allahumma isbi Ibu Anita bin Kasim, Allahumma isbi Bapak Jayamin, Allahumma isbi Ibu Aratini, Allahumma isbi Bapak Ismail Kurnaidi, Allahumma isbi Bapak Gifari Ramdhani, Allahumma isbi Ibu Ecin Kulesin, Allahumma isbi dari Ramadansah, Allahumma isbi Neng Nevi, Allahumma isbi Ibu Aratini, Allahumma isbi Bapak Solihin, Allahumma isbi Ibu Ratna Komala, Allahumma isbi Ibu Endah, Allahumma isbi Ibu Intan, Allahumma isbi Ibu Ratna Maria binti Enkon Kurnaidi, Allahumma isbi Bapak Widi Arif Ramdan, Allahumma isbi Ananda Muhammad Nazib bin Ramli. As'alullah al-azim rabbal asy karim ayasfika, as'alullah al-azim rabbal asy karim ayasfika, as'alullah al-azim rabbal asy azim ayasfika, as'alullah al-azim rabbal asy karim ayasfika, as'alullah al-azim rabbal asy karim ayasfika, as'alullah al-azim rabbal asy karim ayasfika. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Doakan juga nanti santapannya akan kita santap nanti setelah maghrib, mudah-mudahan menjadi barakah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik innaka antal. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya saudara-saudaraku. Hadirin rahimakumullah, mari kita tutup dengan doa kepada Tuhan bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Adik-adik punten dibantu ini backdrop sama kursi ya. Kita langsung menuju ke tempat buka atau takjil bersama.